Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi nih sama ibu guru. Gimana, kangen gak? Oke, sekarang kita akan masuk pembelajaran yang selanjutnya ya, yaitu akidah akhlak. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah minggu kemarin yang kita pelajari itu ada apa aja? Ada alhamdulillah, subhanallah, dan masya Allah. Nah, untuk minggu ini, untuk sekarang kita akan belajar tentang bab 2 ya, buka LKS-nya bab 2 di halaman 15, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anak masih ingat nggak waktu kelas 1 anak-anak pernah belajar Asmaul Husna? Nah, dikasih satu lembaran tentang Asmaul Husna. Siapa yang di sini sudah hafal Asmaul Husna? Nah, oke. Mungkin sebagian ada yang hafal, sebagian ada yang enggak ya, karena Asmaul Husna itu tuh jumlahnya banyak. Oke, sekarang kita masuk yang pertama ya. Kita akan masuk tentang pengertian Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan masuk tentang pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu menurut bahasa artinya nama-nama yang baik, dan adapun menurut istilah adalah nama-nama yang baik bagi Allah sebagai bukti kemahaagungan dan kesempurnaannya. Berarti subhanallah sekali nama-nama Allah ini ya teman-teman ya. Setelah itu jumlah Asmaul Husna sendiri ada 99. Nah, dan barang siapa yang bisa menghafalkannya, niscaya ia akan masuk surga. Seperti sabda Rasulullah SAW, akan ibu bacakan ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini saja sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika kita mampu menghafal nama-nama Allah yang Maha Suci ini, maka kita tidak akan diragukan lagi. Akan ada tiket surga di tangan kita. Nah, itulah mengapa anak-anak kita diharuskan menghafalkan Asmaul Husna. Selain itu, Allah adalah zat yang memiliki segala kebaikan. Segala kebahagiaan itu terpancar dari nama-namanya. Apa? Yaitu Asmaul Husna yang ada 99. Nah, teman-teman sudah sering setiap merojaah pagi selalu menghafal Asmaul Husna ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 3 di antara Asmaul Husna. Nah, yang pertama kita akan masuk ke Al-Malik. Teman-teman bisa buka di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 16. Kita akan belajar tentang Al-Malik. Nah, anak-anak, Al-Malik sendiri artinya Maha Raja atau Maha Penguasa. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Malik, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang berkuasa di seluruh alam ini. Teman-teman bayangkan, bumi dan isinya, baik itu langit, gunung yang luas, bangunan-bangunan yang luas, terus apalagi ya, seperti teman-teman sering lihat kebun binatang atau apa segala macam, dan diri kita sendiri itu juga termasuk salah satu ciptaan Allah. Allah itu Maha Penguasa, Allah yang Maha segalanya, Allah yang Maha Zat, Maha merajai. Nah, kenapa? Itulah kenapa kita tidak boleh sombong. Di atas kita masih ada yang lebih tinggi. Di atas yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Di atasnya raja masih ada raja. Siapa yang Maha Raja? Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sering melihat orang kaya.
orang yang punya banyak uang, yang pekerjaannya sukses, yang bisa bikin rumah, bisa bikin mall, yang bisa bikin jalan, ataupun yang bisa bikin segalanya. Mereka memang memiliki kekuasaan, tapi dari mana kekuasaan itu mereka dapatkan? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membantu, Allah yang menurunkan rezeki sehingga mereka dapat menikmati hasil kerja keras mereka. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh sombong. Walaupun kita sudah ada di atas atau kita sudah bisa dibilang kita mempunyai uang yang cukup gitu, jangan pernah lupa untuk tetap bersedekah. Karena apa? Allah juga sayang kepada manusia-manusia atau hamba-hambanya yang suka memberikan sedikit rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itulah kenapa Allah disebut Al-Malik atau Sang Penguasa, Sang Maharaja. Nah, contohnya di sini ada contoh ya teman-teman. Setiap hari Senin pasti teman-teman sering mengikuti upacara. Nah, dipimpin oleh seorang pemimpin, di mana tentunya dipilih oleh guru. Nah, untuk pimpin dipilih oleh guru. Contoh yang lain, di kelas teman-teman punya ketua kelas. Siapa yang memilih? Teman-teman sekelas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia menunjukkan bahwa kekuasaan yang manusia miliki hanya semata-mata membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah adalah yang menciptakan segalanya tanpa campur tangan manusia. Nah, itulah kenapa satu-satunya pemilik sifat Al-Malik atau Sang Maharaja. Nih, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwar Rabbul Arsyil Karim. Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'min surat 23 ayat 23 ayat 166 surat 23. Nah, sebagai umat Islam kita tentunya sudah menjadi kewajiban untuk memaknai semua sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali sifat Al-Malik. Kita kan masih ingat Al-Malik yaitu Maharaja. Nah, kita juga tidak boleh seenak-enaknya teman-temannya memerintahkan teman kerja kita, suruh ini, suruh itu, kamu harus ini, harus itu. Jangan, apalagi kita nyuruh mama harus ini, harus itu. Nggak boleh ya, tidak boleh. Nah, baiklah anak-anak, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dalam mempelajari sifat Allah yang pertama ini, Al-Malik? Nah, iya, kita jika menjadi seorang pemimpin, janganlah seenaknya kita atau semaunya kita menyuruh orang lain. Karena apa? Allah sendiri saja itu memerintahkan manusia untuk berada di jalannya. Sedangkan kita, boleh nggak kita sombong? Kan tadi Bu sudah sampaikan, di atasnya raja masih ada raja, di atasnya yang kaya masih ada yang kaya, di atas langit itu masih ada langit. Makanya jangan pernah sekali kita sombong, jangan pernah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti di sini kita harus menyadari pada saat menjadi pemimpin jangan seenak kita memerintahkan orang lain, karena tanpa mereka kita tidak akan menjadi pemimpin. Ingat teman-teman, tanpa mereka memilih kita tidak akan menjadi pemimpin, kita tidak akan bisa memimpin mereka. Maka dengan itu, setelah kita dipimpin, setelah kita telah menjadi pemimpin, kita harus memberikan contoh kepada mereka, contoh yang baik yang bisa mereka ambil. Nah, oke. Baiklah, mungkin ini saja pembelajaran dari Ibu Guru tentang Al-Malik. Untuk minggu pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Aziz sekaligus Al-Qudus. Nah, teman-teman boleh dibaca-baca di rumah. Tugasnya hanya absen nanti ke Bu Guru. Absen Bu Guru saya hadir sudah menyimak pembelajaran dari Bu Guru. Setelah itu di rumah tugasnya hanya membaca ulang kembali, menghafal kembali Al-Malik itu apa artinya, terus menurut bahasa, menurut istilah, contoh-contohnya seperti apa, sifat-sifat apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah,
Setelah itu, lanjutkan membaca tentang Al-Aziz dan Al-Qudus untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setiap keluar pakai masker. Oke, dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.